Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu judul besarnya adalah Pendeta Penikmat Persepuluhan Semuanya Salah. Judul kecil yang hari ini kita akan cermati adalah bukan pendeta atau imam yang harus mempersembahkan persembahan persepuluhan dari persepuluhan jemaat. Bukan pendeta atau imam yang harus mempersembahkan persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan dari jemaat. Saudara, saya tetap memakai satu asumsi, satu anggapan bahwa persepuluhan tetap harus dibayar. Saya tetap menghormati seakan-akan pendapat dari teman-teman yang mengajarkan demikian, persepuluhan harus dibayar, dan mereka memberitahukan bahwa yang namanya pendeta dan keluarga itu adalah orang yang berhak menerima dan menikmatinya, supaya diskusi kita ini boleh tetap berjalan, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan kita nanti akan menyaksikan apakah penerapannya benar atau salah. Yang pasti firman Tuhan selalu benar adanya. Saudara, sekarang kita lihat lebih dulu. Ketika teman-teman pendeta begitu bangga dia menyaksikan di atas mimbar Allah ketika dia menyampaikan firman, kita seringkali mendengar bahwa kami sebagai pendeta, kami sebagai imam, kami juga bayar loh persepuluhan kepada Tuhan. Seakan-akan pendengar mulai memberikan kesimpulan bahwa pendetaku, bahwa pembicara ini adalah orang yang taat kepada firman Allah. Dan saya yakin semua pelaku daripada hukum Taurat tahu bahwa untuk menjalankan hukum Taurat yang tuntutannya begitu berat dan tinggi standarnya, semua perintah Tuhan tidak boleh satupun gugur. Oleh karena itu, zaman dahulu suku Lewi pun, orang-orang Lewi demi mendengar perintah Tuhan yang seperti ini, lewat Musa sebagai penyambung lidah Tuhan, mereka pun melakukannya dengan setia. Kita periksa firman-Nya, kemudian kita ambil kesimpulan apakah judul saya benar atau tidak. Saudara, Bilangan pasal 18 kita baca mulai ayat 25 sampai 28. Demikian bunyi firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya, dari persembahan persepuluhan itu, sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun." Saudara, kita tahu sekarang bahwa persembahan persepuluhan itu yang mengumpulkan bukan imam, bukan pendeta, tetapi suku Lewi yang terbagi dari dua fungsi jabatan. Satunya bisa jadi imam atau pendeta, yaitu Harun dan anak laki-lakinya. Yang satunya adalah
orang-orang Lewi, suku Lewi yang disebut orang-orang Lewi hanya bisa menjadi penata layanan karena mereka bukan dari keturunan laki-laki Harun, tetapi mereka harus membantu Harun dan anak-anaknya yang bekerja di kemah pertemuan, yang bekerja di bait Allah. Untuk itulah persepuluhan yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan, milik Tuhan ini diberikan menjadi milik pusaka buat orang-orang Lewi, buat suku Lewi dari dua jabatan ini, supaya lewat semuanya ini sebagai upah karena mereka melayani bait Allah, untuk mereka bisa hidup bersama-sama dengan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Nah saudara, kita lihat sekarang firman Tuhan datang kepada Musa dan minta supaya Musa beritahukan kepada orang-orang Lewi, bukan kepada imamnya, kepada penata layanannya yang memungut persepuluhan dari jemaat. Dan dia berkata, kalau orang-orang Lewi, penata layanan ini sudah mengumpulkan semua persepuluhan dari jemaat, dari umat Israel, jangan lupa kamu mesti bayar persepuluhan, kamu mesti mempersembahkan 1/10 dari persepuluhan itu. Harus mempersembahkan 10% dari persepuluhan yang 100% itu. Dan ini akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai persembahan persepuluhan dari orang-orang Lewi, dari suku Lewi. Kemudian Tuhan menunjuk kepada siapa engkau harus menyerahkan sebagai wakilku, dan Tuhan berkata di dalam ayat ke-28, secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun, haruslah engkau serahkan kepada pendetamu, harusnya engkau serahkan kepada gembala sidangmu, sehingga dengan demikian pendeta atau gembala sidang atau imam tidak perlu Anda membayar persepuluhan. Yang bangga bukan engkau, yang bangga adalah penata layanan, karena mereka mempersembahkan 10% kepada Tuhan, dan Tuhan menunjuk pendeta atau imam sebagai wakil Allah di tempat yang paling terhormat. Engkau mewakili Tuhan menerima persembahan persepuluhan dari orang-orang Lewi, sehingga dengan demikian digenapilah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk orang-orang Lewi. Saudara, saya suka menunjukkan ayat yang lain supaya Anda semuanya yakin bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar. Kita lihat sekarang Nehemia pasal yang ke-10. Kita lihat Nehemia pasal yang ke-10. Saya mau bacakan ayat 37 dan 38. Judul bacaannya adalah Piagam Perjanjian yang diberi meterai, ditandatangani oleh para imam orang-orang Lewi, ya. Jadi ini sah, ya. Dulu setelah perjanjian ini kemudian banyak dilanggar, tidak dilakukan, diperbarui dengan piagam perjanjian ini. Ayat 37 dan 38 dari Nehemia pasal 10 berbunyi demikian, dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami. Saudara, segala yang sifatnya buah sulung dan lain sebagainya, orang Israel sudah tahu postingnya harus tak bawa kemana, dipersembahkan kepada imam, dipersembahkan kepada pendeta. Tetapi tentang persepuluhan, saudara lihat, akan kami bawa
persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Yang namanya persembahan persepuluhan berasal dari bisnis utama, yaitu di tanah-tanah pertanian kami. Maka semua umat Israel tahu bahwa persepuluhan daripada hasil pertanian sebagai bisnis utama mereka persembahkan kepada Tuhan dan diserahkan kepada orang-orang Lewi yang adalah penata layanan. 38. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Lewi. Mereka berarti banyak, orang-orang berarti banyak. Tetapi imam tadi dikatakan seorang imam anak Harun, jadi cuma satu. Kemudian imam ini ikut kepada mereka, yaitu orang-orang Lewi, bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan yang dipungut itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Saudara, jelas berarti yang memungut bukan imam, bukan pendeta, tetapi orang-orang Lewi yang adalah penata layanan, yang jumlah orangnya lebih banyak daripada jumlah pendeta atau imam dan anak-anaknya. Dan mereka akan membawa ke rumah perbendaharaan. Mereka akan serahkan kepada Harun dan anak-anaknya yang 10% dari total persepuluhan yang mereka sudah ambil, sudah pungut dari umat Israel. Saudara, satu ayat lagi untuk meyakinkan, yaitu Nehemia pasal 12 ayat 46 dan 47. Judul bacaannya jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Nah, saudara, selalu disebutkan oleh imam, jaminan hidup untuk imam dan orang-orang Lewi. Selalu ada dua fungsi jabatan, ya, yaitu imam dan satu penata layanan, orang-orang Lewi. Ayat 46 dan 47. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada WL, ada penyanyi pujian, berarti ada singer, dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus, mempersembahkan persepuluhannya kepada anak-anak Harun yang adalah memiliki jabatan sebagai imam atau pendeta. Saudara, dengan demikian jelas judul saya terbukti bahwa sesungguhnya bukan imam atau pendeta yang harus bayar persepuluhan kepada Tuhan, tetapi orang-orang Lewi atau penata layananlah yang mereka harus bayar persepuluhan kepada Tuhan. Dengan demikian kita tahu bahwa pelaksanaan hari ini juga adalah kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman pendeta kita sebagai penerima dan penikmat daripada persepuluhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikan video saya yang berikutnya dengan judul yang sama, dengan pembahasan yang berbeda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.